Di Komnas HAM, Koalisi mulai Masyarakat Sipil mengumpulkan Akhirnya data. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa adanya dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Pelanggaran HAM sendiri terdiri dari dua jenis, yakni ringan dan berat. 1. Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat meliputi dua kejahatan, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida. Kejahatan genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap suatu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Kejahatan genosida sendiri pernah terjadi di beberapa negara hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan juga termasuk dalam pelanggaran HAM yang dikategorikan berat. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil seperti pembunuhan, pemusnahan, pemudakan, pengusiran secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan penyiksaan. 2. Pelanggaran HAM ringan. Selanjutnya, jenis pelanggaran HAM yang dikategorikan dalam jenis pelanggaran HAM ringan. Dalam hal ini, pelanggaran ringan tidak mengancam keselamatan jiwa. Meskipun demikian, tetap harus dilindungi karena berbahaya bagi individu. Jenis pelanggaran ringan yang perlu diketahui adalah melakukan penganiayaan, melakukan tindakan pencemaran nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasi, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Berikut kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Hak asasi manusia ini terluang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Menurut undang-undang ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum secara peradilan HAM, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. B. Saran. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM, dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dan dengan HAM orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.